Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Siti Fadila dari kelas PBA 4C. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi tentang mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab dengan judul Metode Langsung atau Thoriqoh Mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab, teori dan praktik. Adapun pembahasannya ada 5. Yang pertama, latar belakang kemunculan metode langsung. Yang kedua, landasan teori metode langsung. Yang ketiga, karakteristik metode langsung. Yang keempat, tujuan metode langsung. Yang kelima, peran guru, siswa, dan langkah-langkah metode langsung atau thoriqoh mubasyarah. Apa sih yang pertama? Yang pertama yaitu ada latar belakang kemunculan metode langsung. Latar belakangnya gimana sih terjadinya? Metode ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode gramatikal terjemah yang dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan nyata di masyarakat. Menjelang abad ke-19, hubungan antara negara di Eropa mulai terbuka sehingga menyebabkan kebutuhan untuk bisa saling komunikatif di antara mereka. Untuk itu mereka memperlakukan cara baru untuk belajar bahasa Arab kedua karena metode yang dirasa tidak praktis dan efektif. Maka pendekatan baru dicetuskan oleh beberapa ahli bahasa di Jerman, Inggris, Prancis yang membuka jalan bagi lahirnya metode baru yang disebut dengan metode langsung. Metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Eropa dan di Amerika. Pada waktu yang sama, metode ini digunakan untuk pengajaran bahasa Arab baik di negeri Arab maupun di negeri Islam di Asia, termasuk di Indonesia. Yang kedua, landasan teori munculnya metode langsung. Metode ini muncul berbarengan dengan studi linguistik modern yang mengajak pembelajaran bahasa secara alami. Landasan teori ini bahwa bahasa merupakan perilaku alami, behaviorisme, yang pada hakikatnya merupakan kalam dan tulisan merupakan fenomena kedua. Berdasarkan metode ini terkait bahasa melihat bahwa bahasa ini bersifat behavioristik yang terjadi secara langsung dan alami sebagaimana seorang anak memperoleh bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Lanjut, yang ketiga yaitu karakteristik metode langsung. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, tujuan utamanya adalah penguasaan bahasa target secara lisan agar pelajar bisa berkomunikasi dalam bahasa target. Yang kedua, materi pelajaran berupa buku teks berisi daftar kosakata dan penggunaan dalam kalimat. Yang ketiga, kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, yaitu berangkat dari contoh-contoh kemudian diambil kesimpulan. Yang keempat, kata-kata konkret diajarkan melalui demokrasi, peragaan benda langsung, dan gambar. Kemampuan komunikasi lisan bisa dilatihkan secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dan bervariasi. Yang selanjutnya, kemampuan berbicara dan menyimak keduanya dilatihkan. Bahasa target digunakan sebagai bahasa pengantar secara ketat dan penggunaan bahasa ibu tidak digunakan. Yang keempat, ada tujuan metode langsung. Apa aja sih tujuan metode langsung itu? Tujuan yang mendasar dari thoriqoh mubasyarah adalah untuk melahirkan kembali kemampuan berpikir peserta didik terhadap bahasa target yang dipelajari, baik itu dalam skill berbicara, membaca, ataupun menulis. Yang selanjutnya, yang kelima, ada peran guru dan peran siswa dalam metode langsung. Guru dan siswa sama-sama aktif, tapi guru memberikan peran stimulus berupa contoh ucapan, peragaan, dan pertanyaan, sedangkan siswa hanya merespon dalam bentuk menirukan menjawab pertanyaan
dan memeragakan. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah metode langsung. Yang pertama, menyiapkan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan. Bagaimana untuk penjelasan ini? Semoga teman-teman dapat memahaminya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.